Kita akan membahas mengenai pembentukan konstitusi. Pembentukan konstitusi adalah proses pembuatan konstitusi yang merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai hukum domestik di dalam suatu negara. Proses pembuatan konstitusi telah berubah seiring waktu. Dulunya adalah hak prerogatif raja untuk memutuskan dan memberikan konstitusi kepada rakyat. Hingga abad ke-20, misalnya di Ethiopia, Yordania, Kuwait, Nepal, dan Arab Saudi melaksanakan mekanisme ini. Pada sisi lain, banyak konstitusi diberlakukan kepada orang-orang yang ditaklukkan atau dijajah. Misalnya, konstitusi yang berlaku di Jepang sekarang itu sebetulnya adalah bikinan dari Jenderal MacArthur, komandan perang pasukan Amerika atau sekutu. Kemudian juga konstitusi Jerman, ya, setelah Perang Dunia Kedua itu juga didesain oleh sekutu. Kemudian hampir seluruh negara-negara yang mengalami dekolonisasi, terutama yang merupakan jajahan Inggris, misalnya Malaysia, ya, itu India, kemudian juga Pakistan menjalankan mekanisme seperti ini. Pada tahun-tahun awal dan pertengahan abad ke-20, proses demokrasi pembuatan konstitusi menjadi tanggung jawab parlemen atau majelis konstituante. Parlemen adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu yang bersifat sebagai perwakilan politik, sedangkan majelis konstituante itu adalah lembaga khusus yang didesain untuk melakukan proses pembentukan konstitusi. Ada yang diangkat oleh kepala negara, ada yang dipilih langsung oleh rakyat, dan seterusnya. Indonesia pernah memiliki badan konstituante, ya, yang dipilih melalui pemilu pada tahun 1955 yang khusus bertanggung jawab untuk menyusun konstitusi baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sejak seperempat terakhir abad itu, penekanannya telah bergeser ke partisipasi aktif dan intensif masyarakat, baik itu individu, organisasi sosial, atau komunitas. Seperti dalam proses di negara Bolivia, Kenya, Papua, kemudian Thailand, dan Uganda. Pergeseran konsep pembentukan konstitusi yang memperluas partisipasi publik ini merupakan pelaksanaan dari tuntutan demokrasi. Partisipasi publik dalam konteks berbagai tujuan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh konstitusi kontemporer mengarah pada kompleks yang maksud saya mengarah pada proses yang sifatnya kompleks. Di zaman sebelumnya, para ahli hukum konstitusi dan ilmu politik mungkin juga eksekutif atau badan legislatif, ya, menjadi aktor yang dominan dalam proses pembentukan konstitusi. Jadi sifatnya lebih elitis dibanding tuntutan baru-baru ini. Mengapa sebuah negara setelah mencapai kedaulatannya merasa perlu untuk melakukan sendiri pembentukan konstitusi itu? Ya, karena ada kebutuhan domestik di dalam negara itu. Ya, kita tahu bahwa konstitusi di samping merupakan hukum tertulis yang tertinggi pada suatu negara, dia juga berisi mengenai dokumen perjuangan dan pencapaian tingkat pertumbuhan nation state dari masa ke masa. Kemudian di dalamnya ada rumusan-rumusan tujuan nasional dan juga penyebutan identitasnya sebagai satu bangsa yang berdaulat. Nah, proses dari desain konstitusi ini bukan sekali jadi, tapi ada timeline-nya, ada peta jalannya yang berisi urutan dan batas waktu kegiatan, serta diakhiri proses pengesahan konstitusi itu. Ruang lingkup desain yang tepat bervariasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Ada yang desainnya minimalis, ya,
Timelinenya sederhana saja, misalnya di Kamboja pada tahun 1993, atau begitu rumit tahapannya seperti pengalaman Kenya dan Uganda. Proses pembuatan konstitusi telah dirancang dengan berbagai cara. Selama dekolonisasi, kekuasaan kolonial yang mengatur prosesnya. Studi kasusnya ini misalnya tadi ada India, Pakistan, dan juga Malaysia. Proses yang paling rumit baik dari segi prosedur maupun substansinya diberlakukan di India ketika dia membentuk konstitusi baru tahun 1950 atau pembuatan konstitusi setelah kemerdekaan ya yang disetujui mayoritas partai Kongres yang dominan di lembaga perwakilan pada waktu itu. Namun setelah pembentukan Pakistan, orang India dapat menyederhanakan prosesnya. Pada periode pasca kemerdekaan, seringkali prosesnya diputuskan oleh pemerintah. Kadang-kadang setelah diskusi dengan kelompok-kelompok terkait. Misalnya kasus di Tanzania tahun 1965 ketika menjadi negara satu partai, di Zambia tahun 91 ketika berubah menjadi negara dengan sistem partai tunggal, di Uganda tahun 82, di Ghana tahun 92, dan juga di Nigeria pada tahun 79, 89, dan tahun 99. Proses di Irak tahun 2005 setelah pendudukan Amerika menunjukkan bahwa konstitusi baru pada dasarnya dirancang oleh Amerika, ya, yang tentu saja ada negosiasi yang menghasilkan konsesi-konsesi penting bagi kelompok-kelompok lokal. Atau kasusnya begini, dalam rangka mendesain konstitusi itu perlu diskusi dan negosiasi di antara partai-partai politik. Ya, ini seperti di Afrika Selatan tahun 96, di Fiji tahun 97, atau di Kenya tahun 2010. Termasuk juga negara-negara jajahan Prancis di Afrika Barat. Dalam situasi konflik dan pasca konflik, keputusan tentang rancangan menjadi bagian dari serangkaian pengaturan yang kompleks, termasuk gencatan senjata, pelucutan senjata, dan integrasi angkatan bersenjata. Desain sering dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kasus Nepal pada tahun 2006 misalnya itu menjadi kasus yang sifatnya khusus karena berhasil dibentuk tanpa ada intervensi dari pihak luar. Hal ini menjadi perhatian sebab negara-negara yang mengalami konflik ya itu intervensi pihak luar dalam rangka pembentukan konstitusi itu begitu menonjol. Ya misalnya seperti kasus di Bosnia Herzegovina, ya, di mana konstitusinya dibuat oleh komunitas internasional di tempat yang dilindungi oleh Amerika Serikat. Biasanya desain dibuat pada konferensi internasional atau melalui organ negosiasi internasional, seperti misalnya di Afghanistan dan Kamboja, atau di bawah mediasi yang instan oleh negara-negara barat, seperti di Sudan, negara-negara bekas Yugoslavia, dan juga kasus di Kosovo. Kasus di Somalia, rancangan konstitusi disepakati melalui mediasi otoritas antar pemerintah untuk pembangunan dengan difasilitasi oleh pemerintah Kenya pada tahun 2004. Lalu bagaimana setiap negara itu menjalankan proses pembentukan konstitusi? Ya, ya tentu kalau diperhatikan kasus per kasusnya menjadi tidak sama. Yang kita tampilkan di sini adalah konstitusi pasca konflik. Ya, kalau suatu negara mengalami perang sipil misalnya ya, tentu pembentukan konstitusi itu diawali dengan gencatan senjata, kontrol senjata, langkah-langkah untuk membangun kepercayaan antar pihak. Lalu mungkin juga penegakan pelanggaran hak asasi melalui Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran dan seterusnya. Itu adalah ruang dan waktu yang harus dibentuk oleh para pihak sebelum nanti bicara soal substansi konstitusi
sebagai tatanan normatif yang baru. Ini bisa dilihat kasus di Afrika Selatan tahun 96, tadi sudah disebutkan juga, yang pada waktu itu mengalami masa transisi ke demokrasi karena 10-an tahun menjalankan politik apartheid. Ya, kemudian kasus di Nepal, ya, jadi ada kompromi antara pemerintah termasuk angkatan bersenjata dengan kelompok pemberontak Maois, ya, yang salah satu negosiasinya adalah kelompok pemberontak bersedia melakukan gencatan senjata jika monarki dibubarkan. Ya. Nah, ini kemudian menyebabkan begitu konstitusi disahkan, kerajaan Nepal yang termasuk satu-satunya kerajaan Hindu di dunia pada waktu itu kemudian harus dibubarkan dan menjadi republik seperti sekarang. Kadang-kadang situasi nasional tertentu mengatur masalah waktu. Ini kasus di Filipina. Ada people power di tahun 86 itu yang menjungkalkan rezim Marcos. Kemudian presiden terpilih Nyonya Corazon Aquino menginginkan konstitusi, ya. Dan beliau menganggap bahwa otoritarian di Filipina itu terjadi karena kekuasaan presiden yang sangat besar. Maka beliau pengen segera dibentuk konstitusi yang salah satu intinya adalah supaya kekuasaan presiden itu dipreteli. Bahkan presiden kalau perlu menjabat hanya 1 periode. Dan itu nanti disahkan di konstitusi tahun 1987. Presiden Filipina memegang jabatan selama 6 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Ya. Nah, urgensi seperti itu tidak ada di Nepal, ya, karena yaitu tadi kekuatan dominan sudah meminta monarki untuk diakhiri, ya. Kemudian di Nepal juga menjadi contoh bahwa timeline yang sudah disusun berdasarkan kesepakatan bersama itu molor, ya. Jadi kesepakatan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak 2001 2002 begitu, ya. Tapi kemudian baru bisa disahkan tahun 2006. Lalu apa saja yang menjadi agenda pembentukan konstitusi itu? Yang pertama yang sering memakan banyak waktu adalah negosiasi mengenai apa saja yang menjadi materi muatan konstitusi. Ini dirasakan baik pada saat negara itu baru saja mencapai kemerdekaannya atau baru saja mengalami tatanan politik yang berubah sedemikian rupa. Misalnya di Spanyol. Spanyol itu kan lama di bawah kediktatoran Jenderal Franco. Kemudian sebelum meninggal, Jenderal Franco justru menginginkan pembaruan, menghendaki Spanyol berbentuk kerajaan dan menjalankan demokrasi parlementer. Artinya sistemnya berubah demikian besar. Hongaria dan Polandia, ya, ini sebagai dulu di bawah kendali Uni Soviet, begitu Uni Soviet itu bubar, dia bisa lebih leluasa mengatur dirinya sendiri, menyebabkan tatanan yang awalnya totalitarian itu berubah menjadi demokrasi. Kemudian materi apa yang harus masuk menjadi ketentuan konstitusi itu juga seringkali tidak gampang, ya, karena gagasan untuk perubahan saja itu bisa sejak awal ditentang oleh rezim yang berkuasa, ya, karena justru dengan konstitusi yang ada, konstitusi lama, mereka bisa mempertahankan kekuasaan atau melalui konflik. Jadi gagasan itu tidak berujung pada negosiasi karena tidak disepakati. Ya, misalnya dalam kasus Sri Lanka itu etnis minoritas itu menuntut perubahan konstitusi, tapi kemudian ditolak oleh pemerintah yang diisi oleh etnis mayoritas.
Dalam situasi ini, kesepakatan untuk mereformasi datang hanya setelah konflik yang intens di mana banyak nyawa mungkin telah hilang, seperti kasus di Afrika Selatan, Sudan, dan sebagian India. Saat ini tidak jarang kesepakatan untuk mempertimbangkan atau merundingkan reformasi adalah hasil dari tekanan internasional, seperti dalam kasus Afghanistan, Kamboja, Kenya, Sudan, dan Timor Leste. Bentuk kesepakatan untuk mendorong perubahan konstitusi itu juga tidak sama. Ketika komunitas internasional, termasuk melalui PBB terlibat, mungkin ada perjanjian multilateral atau ada resolusi Dewan Keamanan seperti di Kamboja dan Timor Leste. Ketika perdebatan terjadi di antara partai politik, mungkin ada satu atau lebih kesepakatan di antara mereka yang masuk menjadi materi konstitusi. Bahkan dalam kasus tertentu, perlu untuk memiliki beberapa undang-undang untuk memperlakukan kesepakatan, karena dapat mempengaruhi kekuasaan lembaga yang ada, misalnya badan legislatif, atau bahkan perubahan konstitusi. Produk undang-undang mungkin juga diperlukan jika ada sedikit kepercayaan di antara partai utama, seperti yang terjadi di Kenya tahun 2010, menyusul kegagalan proses di tahun 2005 yang disebabkan oleh kurangnya dukungan. Kemudian lingkup materi muatan dari konstitusi itu apa saja? Pada kenyataannya, negara-negara yang awalnya memutuskan untuk memulai satu pendekatan seringkali akhirnya berubah dan sebaliknya mengadopsi mekanisme yang lain. Misalnya, ketika perubahan tambahan atau amandemen disetujui, ternyata muncul gagasan-gagasan baru yang menyebabkan kemungkinan harus mengganti konstitusi secara keseluruhan. Atau mungkin setelah gagasan itu terbaca, diputuskan tidak mungkin dilakukan perubahan secara besar-besaran. Jadi cukup tambahan-tambahan kecil sebagai bagian dari amandemen konstitusi. Ini menimpa Indonesia tahun 1999 sampai 2002. Atau juga ketika Israel untuk pertama kali mendirikan negara tahun 1948. Ya. Keuntungan dari pendekatan ini adalah mengurangi drama seputar konstitusi. Dalam beberapa situasi, membuat konstitusi yang sama sekali baru dan menggunakan konstitusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sulit dapat meningkatkan perjudian politik dan dapat meningkatkan perpecahan dalam masyarakat. Lalu siapa saja yang bisa terlibat dalam pembuatan konstitusi ini? Ya tentu yang paling menonjol adalah partai politik dalam situasi normal ya. Tetapi kalau dalam situasi konflik atau pasca konflik mungkin mereka yang punya kekuatan senjata yang dominan. Partai politik cenderung mempromosikan partisipasi publik yang lebih besar daripada milisi. Ya. Tetapi seberapa besar hal tersebut berpengaruh akan bergantung pada sifat demokrasi dan partisipatif dari partai itu sendiri. Apa yang terjadi manakala rancangan pembentukan konstitusi itu buntu? Ya. Kita ceritakan dulu kasus di Kenya tahun 2005. Ketika deadlock, ya, maka banyak gugatan hukum kepada otoritas komisi dan rapat-rapat penyusunan konstitusi. Termasuk di antara gugatan itu adalah mempertanyakan validitas dari keseluruhan proses karena tidak ada ketentuan soal referendum. Bahkan kemudian pengadilan membenarkan gugatan tersebut dan demikian maka proses pembentukan konstitusi dianggap tidak pernah ada walaupun draft baru sudah berhasil dibuat. Untuk menghindari keterlibatan hukum yang hanya mempertajam perbedaan, mekanisme lain dapat dilakukan. Misalnya, kalau kita lihat di Nepal itu merujuk ketidaksepakatan kepada pemimpin partai atau menunda masalah yang diperdebatkan untuk diselesaikan di masa depan atau
dilakukan pemungutan suara ya untuk mencari keputusan yang dianggap memperoleh dukungan mayoritas. Atau mungkin dilakukan mediasi termasuk oleh komunitas internasional. Dari mana draft konstitusi itu berasal? Secara tradisional, rancangan konstitusi disiapkan oleh legislatif atau majelis konstituante. Majelis juga memperdebatkan dengan mengadopsi draft tersebut. Saat ini, banyak draft telah disiapkan oleh badan selain yang memperdebatkan dan menyetujui konstitusi. Sering disebut sebagai komisi yang kebanyakan berisi para ahli di bidangnya. Komisi ini akan menyiapkan draft materi konstitusi sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan yang berlaku, ya, dan boleh juga kadang-kadang komisi ini melakukan hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat. Kemudian hasil dari kerja komisi itu secara keseluruhan kemudian diserahkan kepada badan legislatif atau majelis konstituante. Sebagian besar negara harus membuat pilihan siapa yang harus membuat konstitusi ini, apakah badan legislatif atau badan yang khusus dibentuk itu semacam majelis konstituante. Ini tergantung, pertama adalah politik, ya, tradisi sejarah, perlunya kesinambungan hukum. Yang kedua adalah legitimasi badan legislatif. Jika lembaga perwakilan itu memiliki legitimasi tinggi, dipercaya rakyat, maka pilihannya ya kepada badan legislatif. Atau kemana suara mayoritas partai, ya. Yang biasanya kalau partai tentu lebih senang kalau yang membuat konstitusi itu badan legislatif, ya. Dan atau faktor yang keempat adalah membentuk badan baru, ya, baik sebelum atau sesudah proses pembentukan konstitusi itu. Mengapa demikian? Ya karena membuat konstitusi itu tidak gampang, ya. Drafting juga bukan tugas yang cocok untuk sebagian besar orang. Perancang harus diberi kebebasan untuk menggunakan penilaian profesional mereka pada arsitektur dan teks konstitusi, tetapi mereka harus menghormati keputusan kebijakan yang dibuat oleh majelis. Namun sangatlah tepat bagi mereka untuk menarik perhatian majelis keputusan yang tampaknya tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusional dan kemudian mencari instruksi baru. Demikian pembahasan kita mengenai pembentukan konstitusi. Kita akan lanjutkan pada diskusi berikutnya. Terima kasih.